Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nizar Arif, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan B3 Kementerian Agama Islam Republik Indonesia di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213251083 pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi sholat dan zikir dengan pendekatan deep learning. Mari menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelumnya silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya Pak. Siap, maju duduk, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma alaina ni'mataka wansur alaina min wazalimi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan salah satu untuk memimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sebelum kita masuk ke materi, kita pembiasaan dulu. Marilah kita baca suratul Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan surat Al-Ahzab. Nanti Pak Nizar yang duluan, kalian menirukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata Wa imra'atuhu hammalatal hatab. wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nizar absen dulu. Bun Eka Putri, Anissa, Aska, Hadir. Cantika, Dava, Hadir. Desinta, Jingga. Oke, masuk semua ya. Belum kita memulai pelajaran ya, kita biar fokus dulu, kita mengadakan ice breaking ya. Jadi mohon untuk semuanya anak-anak berdiri semua dulu ya, semuanya berdiri ya, semuanya berdiri. Nah, kemudian coba tangan kanan kalian gini ya, coba dilihat Pak Nizar, tangan kanan seperti ini, oke, tangan kiri seperti ini, oke ya. Nanti nah, tugasnya ketika Pak Nizar bilang harimau, tangkap jari teman kalian yang ada di telapak tangan kalian ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, siap ya, bisa ya? Bisa. Oke, sekarang coba Pak Nizar contohkan dulu ya. Angkat. Harimau. Oke, ulangi. Harimau. Ada yang ketangkep? Ada. Oke ya. Oke, sekarang Pak Nizar akan buat dalam satu kalimat ya. Oke, kalian harus fokus. Oke ya. Nah, pada suatu hari, ada yang sudah ketangkap. Sudah. Oke ya, lebih fokus lagi. Pada suatu hari, oke, terdapat seseorang yang jalan-jalan di tepi hutan. Oke. Kemudian terdapat hari ya, bukan harimau. Nah, jangan ditangkap dulu. Oke, Pak Nizar ulangi. Terdapat harimau. Ketangkap enggak? Ada yang ketangkap? Ada. Oke, nggak apa-apa. Lebih fokus lagi. Udah ya, kita fokus. Oke, makasih. Sekarang silahkan duduk kembali. Anak-anak sekarang silahkan kalian buka buku pendidikan agama Islam, buku paket kalian dan buku tulis kalian ya tentang materi sholat. Nah, sebelum ke materi, coba Pak Nizar nanti tanya ke kalian. Nah, semua yang hadir di sini, pagi ini sudah melaksanakan sholat subuh apa belum? Sudah? Pengalaman apa yang kalian dapatkan ketika kalian setelah selesai melaksanakan sholat subuh? Oke, ada yang mau jawab pertanyaan Pak Nizar? Oke, Nabhan? Oke. Silakan berdiri. Oke. Pengalaman apa Nabhan yang kamu dapatkan tadi setelah melaksanakan sholat subuh? Hati menjadi tenang dan
damai. Ya anak-anak. Nah, salah satu bentuk atau manfaat dari sholat yaitu adalah membuat hati seseorang menjadi tenang dan damai. Karena sholat itu adalah apa? Bentuk komunikasi kita atau komunikasi hamba Allah dengan Sang Rob atau Sang Pencipta. Nah, itu kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Oke, anak-anak, ya hari ini kita akan membahas ini, yaitu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama nanti adalah menjelaskan pengertian sholat dan kedudukannya dalam Islam. Kedua, menyebutkan dalil nakli yang berkaitan dengan perintah sholat. Yang ketiga, menjelaskan syarat dan rukun sholat. Yang keempat, menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kelima, mempraktekkan tata cara sholat dengan benar. Sholat itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Kemudian ketika kalian melaksanakan sholat, kalian tahu nggak pengertian sholat itu apa? Nah, kalian melaksanakan, tapi tahu nggak yang dimaksud sholat itu sendiri? Sholat itu adalah doa untuk meminta kebaikan. Ya, semua sholat itu intinya kita menyembah kepada Allah, kita meminta kepada Tuhan kita untuk memberikan kebaikan. Kemudian dengan satu ucapan dan juga dengan perbuatan. Nah, ucapan yaitu adalah bacaan yang kita ucapkan dan perbuatan yaitu gerakan yang kita lakukan ketika sholat. Yang kedua, kedudukan sholat ya. Sholat adalah tiang agama. Kenapa sholat itu dinamakan tiang agama? Nah, as-sholatu imaduddin. Ya, artinya sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu dinamakan tiang agama, maka apabila seseorang itu melaksanakan sholat, ya, berarti dia sama dengan menegakkan agamanya. Nah, jadi apabila kalian tidak melaksanakan sholat atau bahkan meninggalkan, itu bagaikan tiang itu yang tidak diurus. Nah, tiangnya itu kurus, tiangnya itu nggak berisi. Akhirnya ketika bebannya besar, sedangkan tiangnya tidak kuat, yang terjadi akan roboh. Selanjutnya, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian juga membedakan antara umat muslim dengan umat yang lain. Ini ada dalil dari surat Al-Ankabut ayat 45. Nanti Pak Nizar yang baca, kalian menirukan ya. Oke. Ini ayatnya bunyinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar wala dzikrullah bi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Syarat sah sholat diantaranya satu adalah Islam. Dua, balik di sini adalah mereka yang sudah masuk usia remaja atau dewasa, kemudian berakal, maksudnya tidak gila, tidak stres, atau orang yang tidak gangguan mental. Kemudian yang keempat, suci dari hadas maupun hadis, ya. Kemudian menutup aurat. Lanjut. Nah, telah masuk waktu untuk sholat wajib. Nah, ini kemudian rukun sholat, oke ya. Satu, ada niat. Jadi ketika kamu sholat harus membaca. Ya. Oke, coba Pak Nizar tanya. Niatnya sholat zuhur coba dibaca sama-sama. Pak Nizar mau dengarkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Usolli zuhri rokaatim mustaqbil kiblati lillahi Allahu Akbar. Oke, itu ketika kalian membaca berarti sholatmu sudah
sah ya. Nok sholat kok nggak pakai doa berarti tidak sah karena rukun sholat salah satunya niat. Kedua takbiratul ihram. Nah nanti Pak Nizar jelaskan di sesi setelah ini gimana takbiratul ihram. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi kalau orang sakit berarti nggak wajib untuk berdiri. Jadi bukan nggak wajib untuk sholat. Orang yang sakit selama akalnya masih bisa digunakan, meskipun dia sudah lemah parah apapun, tetap wajib sholat. Misalkan dia cuma bisa tidur, berarti sholatnya dengan tidur. Misalkan dia cuma bisa duduk, sholatnya dengan pintar. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian membaca Al-Fatihah. Oke, kemudian rukuk dengan tumak ninah, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Coba sekarang yang bisa kita praktekkan yaitu salah satunya dengan berdiri. Coba semuanya berdiri dulu ya. Kita praktek takbiratul ihram. Oke. Ya, takbiratul ihram yaitu ketika kita membaca takbir. Contoh Pak Nizar contohkan ya. Di sini ada niatnya Allahu Akbar. Prakteknya seperti ini. Allahu Akbar. Ya, kita praktekkan coba sama-sama yuk. Allahu Akbar. Oke, itu takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah ya. Iftitah itu adalah gabirau al-ayah sampai akhir. Oke ya. Kemudian rukuk yaitu ketika kita ini nanti Pak Nizar contohkan bacaannya itu subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal adimi boleh, subhana rabbiyal adimi wa bihamdi juga boleh. Itu dibaca 3 kali. Oke ya. Oke, kita kemudian ada bacaan i'tidal yang bunyinya sami Allahu liman. Oke, dibaca sama-sama 1 2. Sami Allahu liman hamidah. Oke, kita praktekkan sami Allahu liman hamidah. Oke. Kemudian ini apa? Sujud. Bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Oke, nanti bisa kita praktekkan. Kemudian duduk di antara sujud. Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian setelah kalian duduk di antara dua sujud, kalian melakukan namanya tasyahud. Nah, tasyahud ini bacaannya ada ini ya. Kemudian kita pakai salam. Oke, salamnya berdiri aja ya. Nah, yang pertama, salam itu menghadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi baru ke sini. Ya jangan assalamualaikum warahmatullahi. Nah, enggak usah cepat-cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum berdiri tegak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke ya, kita praktekkan di ini bacaan salam. Oke, 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Oke, silahkan duduk. Ini tentang zikir. Nah, zikir itu biasanya kita laksanakan ketika kita selesai sholat ya. Nah, kemudian pengertiannya zikir kurang lebihnya yaitu adalah upaya mendekatkan diri dengan apa? Ingat ya, dengan bacaan-bacaan menyebut keesaan Allah. Itu namanya zikir biasanya yang kita laksanakan setelah selesai sholat. Ya. Kita melihat video ini ya, ini urutan gerakan sholat ya. Nanti ya, kalian cuma melihat ini Pak Nizar play ya. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua adalah takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian gerakan yang ketiga adalah meletakkan kedua tangan di antara pusar dan dada atau gerakan bersedekah. Selanjutnya gerakan yang keempat adalah rukuk sambil membaca
bacaan Wis rukuk. kuwi ya, Mas? Langsung LKPD ya. Udah. Gerakan nomornya adalah Oh, wis kan materi tidak terakhir tau. sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya membaca doa ibadah. Kemudian yang keenam adalah sujud sambil membaca bacaan sujud. Dilanjutkan gerakan nomor 7 yaitu duduk di antara dua sujud sambil membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Perhatikan letak kakinya. Ini adalah gerakan duduk di antara dua sujud. Oke ya, ini gerakannya yang Kemudian apa? gerakan nomor 8 adalah duduk tasyahud awal sambil membaca bacaan tasyahud awal. Gerakan duduk tasyahud awal ini dilakukan pada sholat yang jumlah rakaatnya 4 dan 3. Dilakukan pada rakaat yang kedua. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerakan duduk tasyahud akhir sambil membaca bacaan tasyahud akhir. Ini dilakukan pada rakaat yang terakhir. Kemudian setelah duduk tasyahud akhir, sholat diakhiri dengan salam sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakannya memalingkan muka ke sebelah kanan lalu memalingkan muka ke sebelah kiri. Demikian urutan gerakan sholat. Ya, demikian tadi video pendek ya, gerakan sholat yang benar ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita masuk ke LKPD ya. Ini kalian membentuk kelompok ya, 5 sampai 6 anak ya. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan tugas dari Pak Nizar ya. Ini nanti dikerjakan kelompok 1 ya nanti. Oke, lanjut. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke ya, anak-anak, ini bisa kalian kerjakan berkelompok. Nah, nanti kalian jawab dari soal yang sudah Pak Nizar berikan ya. Nah, berkelompok nanti silahkan dijawab. Oke ya, kelompok 1. Oke, kelompok 2 gimana? Nah, ini nanti dikerjakan. Nah, ini apa alasan sholat disebut yang agama? Nanti kalian cari, diskusikan dengan kelompok, cari di buku paket kalian ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Pak Nizar. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, kelompok 3 nanti mengerjakan soal nomor 3. Ya, ini 1, 2, 3, 4 ini. Salah satunya apa hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian kalian tulis jawabannya. Nanti kalau sudah kita presentasikan ke depan. Oke, kelompok 4. Nah, tugasnya ini ya, mengerjakan soal yang nomor 4 yaitu tentang 1. Ini ada gambar, tinggal kalian isi ya. Ini istilahnya apa? Misalkan takbir, bacaannya seperti apa diisi di sini. Ya jelas ya. Kemudian nanti kelompok 2 tulis di sini, kemudian diisi di sini. Oke ya, jelas ya. Nah, sampai yang soal nomor 5. Oke, silahkan dikerjakan ya. Nah, udah kalau sudah bisa jawabannya. Ini bab sholat. Ini apa? Ini bab sholat dulu. Ditulis. Ya, kalau kurang jelas tanyakan ke Pak Nizar ya.
Hikmah sholat. Dicari di bukunya. Oke anak-anak, waktunya sudah 15 menit atau waktunya sudah habis. Sekarang adalah mempresentasikan ya hasil kerja kelompok kalian. Oke, langsung saja untuk yang kelompok pertama silahkan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Syairul Rawada Zinadahar. Di sini teman saya Cantika Aurora, Sawa Aisy, Anissa, Desinta, dan Jingga. Apa pengertian sholat dan zikir menurut bahasa dan istilah? Zikir menurut bahasa adalah ingat secara istilah. Zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan. Secara istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mungkin dari kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Oke, Aska, silahkan berdiri. Oke, berdiri dulu. Oke, apa perbedaan sholat wajib dan sholat sunnah? Oke, pertanyaan bagus. Oke, silahkan. Saya menjawab perbedaan sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib jika dilaksanakan dapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Sedangkan sholat sunnah jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Oke, jawaban yang bagus, tepuk tangan dulu. Oke, Aska silahkan duduk. Oke ya. Gimana Aska jawabannya tadi? Ada komentar lagi atau cukup? Cukup. Oke ya, Pak Nizar simpulkan ya. Jadi sholat wajib itu benar yang disampaikan oleh temanmu tadi. Namanya wajib yaitu apabila kita kerjakan satu dapat pahala, nggak dikerjakan kita akan mendapatkan dosa ya. Kedua, kalau sholat sunnah apabila kita melaksanakan akan mendapatkan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau tidak apa-apa. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke anak-anak, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini ya. Nah, sholat itu adalah rangkaian ya ibadah dengan ucapan maupun gerakan sebagai wujud penghambaan manusia kepada Tuhannya. Nah, kemudian sholat sebagai tiang agama ya. Maka dari itu kita harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Oke ya. Kemudian tadi di dalam sholat itu kita tidak boleh meninggalkan sholat tanpa adanya alasan atau kudur ya, adanya alasan yang kita tidak bisa melaksanakan sholat ya. Oke, gimana dari materi kita hari ini? Oke, sudah paham apa belum? Sudah. Oke, menyenangkan apa tidak? Oke, menyenangkan ya. Oke, anak-anak mungkin ya cukup sekian dari Pak Nizar, dari materi yang Pak Nizar sampaikan. Mungkin ada kurang dan lebihnya, Pak Nizar mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, untuk selanjutnya bisa disiapkan untuk ulang ya. Siap, gerak, tempat duduk, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak, hati-hati di jalan. Pak Nizar akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.